hati punya jalan pikirannya sendiri yang tidak dimengerti oleh rasio. Nah, ini adalah sebuah ungkapan dari Pascal yang sering sekali dikutip untuk menunjukkan bahwa dimensi hati atau intuisi itu punya peranan yang penting ketimbang rasio. Dan ini cukup menarik kalau kita melihat Pascal dalam sejarah filsafat Barat modern. Pada waktu itu kita kenal Pascal ini hidup sejaman dengan Descartes. Nah, sebut saja ada tokoh-tokoh rasionalisme yang lain seperti Spinoza dan juga Leibniz. Jadi kita bisa bayangkan bahwa pada waktu itu orang itu sangat memuja sekali yang namanya rasio. Rasio dianggap sebagai sumber pengetahuan dan penentu kebenaran. Nah, tapi di sini Pascal cukup kritis. Dia melihat bahwa tidak semuanya bisa diadili dalam sidang rasio menurut dia. Bahwa ada suatu dimensi hati yang punya peranan tersendiri. Nah, ini menarik sekali. Di sini kita akan membahas Pascal dengan satu topik atau satu tema kebahagiaan, bagaimana Pascal mengemas yang namanya kebahagiaan dengan dimensi intuisi tadi, dengan dimensi hati. Nah, tentu kita akan bertanya-tanya, apakah membahas Pascal dalam, tadi sudah disebutkan dalam relevansi buat hidup kita ini pas atau enggak ya? Kita sekarang mungkin menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 dan akhir-akhir juga kita sedang disibukkan dengan urusan pembahasan RUU Cipta Kerja yang kemarin bikin heboh. Mungkin membahas Pascal dalam hal ini tidak begitu relevan, tetapi kita bisa melihat dari sisi yang lain. Bagaimana sebetulnya ketika kita membahas atau kita melihat Pascal menunjukkan bahwa yang namanya dimensi hati itu punya peranan tersendiri. Sebut saja ketika kita bicara, ketika kita bekerja, ketika kita melihat hal-hal yang material, di balik itu semua Pascal menunjukkan bahwa ada hal-hal yang sifatnya intuitif yang menentukan bagaimana kita akan menentukan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama membahas Pascal bersama dengan rekan saya Anugrah Bayu. Dia akan memberikan satu tema yang menarik tentang pembahasan Pascal pada malam ini berjudul Pascal, Paradoks, dan Pandemi. Anugrah Bayu adalah seorang rekan saya. Dia menyelesaikan pendidikan di STF Dirgantara S1 dan S2 dan mempertahankan tesis tentang yang baik dalam Immanuel Levinas yang cukup menarik sekali. Dan pada malam hari ini saya mempersilahkan Bayu untuk membicarakan atau untuk mengenalkan apa sih konsep kebahagiaan religius menurut Pascal pada kita semua. Silakan Bayu. Terima kasih Mas Julius untuk waktunya. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Malam hari ini setelah membahas kemarin pertemuan pertama ya, tadi sudah disinggung oleh Mbak Ayu bersama Epikuros, lalu Seneca ya dengan aliran Stoa. Kita akan meloncat sedikit agak jauh ke abad 17 bersama seorang filsuf Prancis bernama Blaise Pascal. Saya memberi judul presentasi saya Pascal, Paradoks, dan Pandemi. Saya beri judul begitu karena pemikiran dan hidup Pascal sendiri itu penuh dengan paradoks, penuh dengan kontradiksi di sana-sini yang sangat terkait dengan zamannya waktu itu. Abad 17 artinya kekristenan sudah cukup mapan di Eropa, di Prancis terutama. Prancis terkenal sebagai putri sulung gereja Katolik begitu ya, sering disebut begitu. Pascal hidup kurang lebih pada waktu Prancis masih begitu. Dan nanti di sana sini sedikit banyak akan juga saya kaitkan dengan situasi pandemi kita sekarang ini. Inspirasi apa yang sekiranya bisa diambil dari Pascal untuk zaman ini. Pascal lahir di Clermont-Ferrand ya di Prancis tahun 1623, meninggal di Paris tahun 1662. Jadi umurnya tidak panjang, cuma 39 tahun. Bukunya yang paling terkenal berjudul Pensées ya, renungan-renungan, pemikiran-pemikiran, itu pun terbit anumerta, terbit setelah dia meninggal. Artinya Pascal selama hidupnya boleh dikata tidak menulis traktat filsafat yang khusus ya. Karena dia sejak kecil sakit-sakitan, kesehatannya sangat lemah, ringkih orangnya.
maka dia tidak pernah menempuh pendidikan formal. Dia dididik oleh ayahnya sendiri ya, namanya Etienne Pascal. Ayahnya itu seorang pegawai negeri ya, boleh dikata pegawai negeri, pegawai pajak waktu itu. Tapi di samping pegawai negeri juga punya concern yang lumayan besar terhadap ilmu pengetahuan, terutama matematika. Pascal ya seperti kita kenal mungkin waktu SMA ya juga kita dengar beberapa kali mungkin namanya ada teorema Pascal, ada segitiga Pascal dan sebagainya. Nah, ini orangnya sekarang. Program kebahagiaannya ini saya kutip dari komik terbitan KPG itu ya. Bagi Pascal kebahagiaan ada di surga bersama Tuhan, lepas dari kesibukan manusia di dunia. Di bab ini Pascal bahkan bisa membuktikannya. Nanti akan kita lihat bagaimana Pascal mengajukan argumennya yang menarik tentang pertaruhan. Oke, mungkin sedikit latar belakang dulu ya. Tadi sudah saya singgung sedikit di depan. Tempat kejadian perkaranya ini adalah di Prancis abad 17. Prancis yang masih sangat Katolik waktu itu, tapi sedikit-sedikit juga mulai tergerus ya. Agama Katolik mulai tergerus oleh tantangan Protestantisme. Tidak banyak ya orang Protestan Prancis di waktu itu, saya baca kira-kira cuma 5% dari populasi. Tapi ya untuk sebuah zaman di mana agama masih sangat kuat ya, tentu itu sangat mengkhawatirkan. Juga secara internal ya, Katolisisme di Prancis abad ke-17 juga terbelah antara kelompok pendukung gereja kosmopolit ya, gereja yang setia pada paus di Roma, dan di lain pihak kelompok yang mencita-citakan gereja nasional Prancis ya, terutama aliran yang waktu itu disebut Jansenisme. Nah, Pascal itu tergabung pada kelompok yang terakhir ya. Yang pertama itu coraknya kurang lebih politis ya, agak politis di sana sini. Pentolannya ya waktu itu romo-romo Yesuit, romo-romo Serikat Yesus, yang waktu itu terkenal reputasinya dalam memerangi Protestantisme. Nah, kelompoknya Pascal ini, Jansenisme ini coraknya lebih puritan ya, lebih puritan, lebih saleh, lebih mengutamakan praktek-praktek keagamaan yang sederhana ya, yang tradisional, doa, puasa, mati raga dan sebagainya. Itu sedikit latar belakang tentang corak keagamaan yang dianut oleh Pascal. Kalau kelompok yang sebelumnya itu coraknya lebih optimis terhadap akal budi. Jadi Jansenisme itu ajaran Santo Agustinus, teologi Agustinus, terutama tentang bahwa karena dosa asal gitu ya, original sin, karena dosa asal manusia di Taman Firdaus itu kodrat manusia seluruhnya rusak. Kalau kodratnya rusak, artinya yang dibutuhkan apa? Ya, cuman iman dan rahmat cuma-cuma dari Tuhan untuk meraih keselamatan. Itu kira-kira corak keagamaan yang dianut oleh Pascal untuk sekedar memberi latar belakang. Nah, maka kontroversi pada waktu itu mengerucut antara para rohaniwan Yesuit dan para rohaniwan Jansenis. Yang satu mengutamakan peran akal budi, yang lain mengutamakan peran iman. Jadi orang Jansenis itu sedikit banyak waktu itu dicurigai dekat dengan Protestantisme. Maka pada tahun 16 sekian itu dinyatakan sebagai bid'ah ya, heretik. Nah, itulah latar belakang mimpi Pascal ya, yang terkenal ya, di mana-mana disebut bahwa Pascal pada tahun 1654 mengalami semacam mimpi mistik gitu ya, dia kayak semacam ketemu Tuhan begitu. Tentang itu dia menulis catatan, bunyinya begitu ya yang saya tampilkan ya. Tahun Rahmat 1654, Senin 23 November, hari peringatan Santo Clemens, Paus dan Martir. Kira-kira jam 9:30 malam. Nah, saya mau menggarisbawahi ini. Distingsi pembedaan antara Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan Allah para filsuf dan kaum ilmuwan. Yang pertama ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu mencerminkan Allah ya, Tuhan yang dihayati dalam penghayatan keagamaan yang tradisional, yang saleh,
yang mengutamakan praktek-praktek yang mati raga, doa mati raga yang keras ya. Tuhan yang nggak banyak ditanya lah. Jadi iman yang begitu saja, iman yang spontan, mungkin boleh kita sebut iman orang-orang sederhana. Sedangkan Allah para filsuf dan kaum ilmuwan itu mewakili Tuhan yang dipikirkan ya, Tuhan yang dibela dengan argumen-argumen rasional ya, Tuhan yang dipikirkan yang ya mungkin Tuhan yang dipelajari di STF begitulah kurang lebih ya, atau dibela dengan argumen-argumen sains dan sebagainya. Sedangkan yang pertama mewakili Tuhan yang dihayati dalam penghayatan agama yang sederhana. Untuk membayangkan misalnya mungkin kita bisa membayangkan misalnya kalau ada seorang pakar teologi begitu ya, sudah belajar teologi tinggi-tinggi sampai S3 misalnya. Lalu di lain pihak ada misalnya bapak simbok saya di rumah begitu ya, yang tidak tahu apa-apa tentang teologi, tapi tahu setiap hari berdoa dengan setia. Nah itu kurang lebih kontras yang mau digambarkan oleh Pascal. Apa jaminannya bahwa iman seorang pakar teologi misalnya lebih hebat daripada iman orang-orang sederhana? Ya kan nggak ada jaminannya. Itulah mengapa Pascal lebih memberi prioritas pada yang pertama ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang dihayati secara spontan dalam penghayatan keagamaan yang sederhana, yang tradisional, yang nggak banyak nanya. Maka kutipan yang terkenal dari Ponce ya, kalau orang menundukkan segalanya pada rasio, agama kita tidak akan memuat unsur misterius atau adikodrati, begitu kan? Kalau semuanya bisa dipikirin ya, kalau kita beragama hanya karena cocok-cocokan dengan akal kita, maka agama itu sendiri tidak akan jadi istimewa. Percaya ya, percaya sedikit banyak itu selalu melibatkan asimetri antara saya yang percaya, si pemegang kepercayaan, dan apa yang dipercayai. Itulah mengapa disebut percaya ya kan, asimetri. Kalau simetri namanya kontrak ya, karena kita sama-sama tahu. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak saya ketahui, tapi toh saya mau percaya, nah itulah justru poinnya beragama atau percaya. Juga kutipan yang lain, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, hati punya akal atau alasannya sendiri yang tidak dipahami oleh akal atau rasio. Juga kita alami ya sehari-hari dengan tidak cukup sulit, bagaimana kalau kita berdoa, itu kan lebih banyak menuntut keterlibatan hati daripada pikiran. Kalau kita berdoa di gereja atau sholat misalnya, ya kita kan nggak mikir kan, kita justru membuka hati seluas-luasnya untuk apa yang saya tidak ketahui. Pascal juga punya corak keagamaan yang seperti itu, yang lebih mengutamakan kesalehan, lebih mengutamakan hati daripada argumen-argumen rasional ini atau itu. Nah, dalam konteks itu terkenal ya, Pascal membedakan semacam 3 tingkat realitas ya. Ini agak kebalik sedikit, body itu harusnya di yang pertama. Yang pertama adalah tingkat tubuh atau tingkat materi ya, tingkat badan kita sehari-hari yang kelihatan begitu, yang didorong oleh nafsu-nafsu duniawi ya, nafsu harta, kekuasaan, pertarungan ya semua di situ. Ini tingkat yang dihidupi oleh ya kalau kita sehari-hari mungkin orang-orang yang sehari-hari hidupnya tidak punya tujuan lain kecuali cuma menumpuk harta demi harta itu sendiri. Lalu tingkat yang kedua, tingkat pikiran ya, tingkat akal budi. Nah ini medan perjuangan para filsuf dan ilmuwan itu di sini ya. Mereka yang hasratnya terdorong kepada pengetahuan, rasa ingin tahu, penelitian dan sebagainya, semua di situ. Tingkat yang ketiga, yang paling tinggi ya, paling religius menurut Pascal ya, tingkatan kasih. Nah, antara masing-masing tingkat menurut Pascal itu nggak nyambung. Tidak saling terkait ya, jadi terbentang jurang seakan-akan tanpa jembatan. Dalam Ponce dia mengatakan jarak tak terbatas antara tubuh dan pikiran adalah simbol dari jarak yang lebih tidak terbatas lagi antara pikiran dan kasih. Sebab kasih itu adikodrati ya, supernatural.
segala kemilau keagungan tidak memukau bagi mereka yang meminati pengetahuan, keagungan para intelektual tidak terpahami bagi para raja, orang kaya, atau para pemimpin yang punya selera baik dalam perkara duniawi. Begitu kan? Kalau orang kaya, orang yang hartanya banyak begitu, biasanya punya selera baik dalam perkara duniawi. Kalau mobil ya nggak cukup, ya Avanza, Xenia itu nggak cukup. Mobil itu ya minimal Rubicon atau apa begitu ya. Tapi sebaliknya ya, untuk orang yang menghasrati pengetahuan ya, mobil Rubicon buat apa ya? Mending uangnya saya pakai buat apa? Beli buku atau apa, bikin penelitian atau apa. Itu menggambarkan bagaimana apa yang bernilai bagi orang penguasa, orang kaya dan sebagainya, belum tentu bernilai bagi orang lain yang nilainya juga lain. Orang yang menghasrati pengetahuan ya biasanya ya cukup biasa-biasa saja, yang penting tiap hari saya bisa baca buku, bisa nulis dan sebagainya. Sementara orang kaya, orang yang berhasrat akan kekuasaan ya, sehari aja nggak menindas orang tuh rasanya hampa begitu ya, kurang lebih. Begitu juga, nah dengan cara yang sama, dengan cara pikir yang kurang lebih sama, kalimat terakhir itu keagungan kebijaksanaan yang tidak berarti apa-apa kalau bukan dari Allah, tidak terpahami bagi orang-orang duniawi atau intelektual. Tiga tingkatan ini berbeda jenis. Cukup pasti ya Pascal, orang yang sangat religius, pasti memberi penekanan pada yang ketiga. Tentang yang ketiga itu dia menulis Yesus Kristus ya, tanpa kekayaan, tanpa pamer pengetahuan apa-apa itu, berada dalam tatanan kekudusannya. Dia bukan penemu, dia tidak meraja, tapi dia rendah hati, sabar, kudus, kuduslah Tuhan, menakutkan bagi iblis dan seterusnya. Sekedar gambaran lebih konkret, misalnya kita cari contoh, misalnya siapa? Ibu Teresa misalnya. Ibu Teresa itu kalau mau kita pikir sebagai pedagang atau sebagai dari sudut ilmuwan sosial misalnya, sulit dipahami, nggak masuk akal. Dari sudut pedagang ya rugi habis-habisan, itu nggak balik modal. Gitu. Dari sudut ilmuwan sosial misalnya ya tidak menyelesaikan masalah kemiskinan struktural atau apa begitu ya. Tapi ya Ibu Teresa tetaplah Ibu Teresa. Dia kudus dengan caranya sendiri, dengan jalannya sendiri, dia tetap kudus. Jadi itu sekedar untuk menggambarkan bagaimana tadi masing-masing tingkat itu menurut Pascal tidak saling terkait. Juga sekarang kita menyaksikan ya di masa pandemi ini kubu penggila sains dan kubu pecandu GDP. Nah, itu kalau ketemu nggak gaduk satu sama lain. Yang sini ngomong pengetahuan, yang sini ngomong ekonomi dan sebagainya dan seterusnya, sehingga masing-masing seringkali tidak saling memahami. Nah, dalam konteks itu menarik bahwa Pascal di tengah keterbatasan hermeneutika kitab suci pada zamannya ya, membaca kitab suci bukan secara harafiah. Dia menulis dalam Pensées, semua yang tidak condong ke kasih bersifat figuratif, gambaran saja. Satu-satunya tujuan kitab suci adalah kasih. Dalam konteks itu juga menarik bahwa Pascal yang hidup pada zaman itu ya, di mana kekerasan atas nama agama itu masih dibenarkan. Kalau orang sesat itu mungkin dia bisa masuk penjara atau mungkin dibakar hidup-hidup ya, seperti siapa Giordano Bruno itu kan dibakar hidup-hidup karena dianggap sesat begitu. Pascal tidak, Pascal itu sangat anti kekerasan. Dia tidak menerima kekerasan atas nama agama. Nah, terlepas dari unsur yang holy-holy tadi ya, unsur yang sangat religius, Pascal bukannya sama sekali tidak punya pandangan rasional tentang kepercayaan kepada Tuhan. Satu bagian dalam Pensées yang sekarang terkenal disebut pertaruhan ya, di Le Pari, The Wager, itu mengajukan semacam kalkulasi atau pertimbangan probabilitas yang mengatakan bagaimana kita lebih baik percaya kepada Tuhan daripada tidak, secara masuk akal. Kita simak saja bagaimana argumen Pascal berjalan di situ. Ini saya kutip dari Filokomik gitu ya.
Misalnya saya bertaruh untuk posisi bahwa Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan tidak ada, apa yang saya buat? Kalau Tuhan tidak ada, kata Dostoyevsky, ya semuanya boleh ya. Kalau Tuhan tidak ada, saya hidup bebas-bebasan, ya. Saya hidup enak-enakan, ya. Saya melakukan apa yang saya ingin lakukan tanpa takut hukuman apapun, ya. Saya bebas, tidak ada batasan. Hidupku rock and roll di situ ya ditulis. Asik, ya. Hidup saya bebas. Saya mau mabuk-mabukan, mau narkoba, mau ganja, silakan, semua bebas karena saya sudah bertaruh bahwa Tuhan tidak ada. Tapi seenak-enaknya saya hidup ya, suatu ketika pasti saya akan mati ya toh. Ya, kalau saya mati gimana? Kalau ternyata Tuhan tidak ada, alhamdulillah ya toh, sudah untung ya toh. Saya sudah hidup enak-enakan ya toh. Tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kalau setelah mati ternyata Tuhan tidak ada. Tapi kalau ternyata Tuhan ada, sial ya toh. Tuhan ada ternyata, hukuman kekal, saya disiksa di neraka selamanya. Maka probabilitas ya, hitungan-hitungan untuk bertaruh posisi Tuhan tidak ada, bagusnya saya mendapat hidup penuh kenikmatan, tapi toh sementara saja. Jadi kalau menang toh juga cuma menang sedikit. Jeleknya saya masuk neraka selama-lamanya. Jadi saya menang tapi cuma sedikit, tapi kalah habis-habisan. Itu bertaruh untuk posisi Tuhan tidak ada. Sekarang gimana kalau sebaliknya? Gimana kalau saya bertaruh untuk posisi Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, ya saya konsekuen ya, saya bertaruh Tuhan ada, maka saya hidup dengan masuk akal, ikut ajaran agama. Saya bijak, mengendalikan nafsu-nafsu, ya bertindak baik, bermoral, membantu orang miskin, membantu orang lain, dan sebagainya, dan seterusnya. Lalu saya mati suatu ketika. Nah kalau saya mati, kalau ternyata Tuhan tidak ada, wah rugi gitu. Nggak sepadan dengan apa yang sudah saya usahakan selama ini, tapi paling tidak saya sudah hidup berkeutamaan. Paling tidak saya sudah berguna buat orang lain, paling tidak saya sudah membantu banyak orang dan sebagainya dan seterusnya. Kalau ternyata Tuhan ada, mantap ya, mantap. Saya memenangkan hidup kekal di surga selama-lamanya. Maka probabilitas ya untuk bertaruh posisi Tuhan ada, bagusnya saya memenangkan hidup bahagia yang tidak terbatas di surga. Tapi jeleknya kalau rugi, toh ya nggak rugi-rugi amat lah. Cuman kehilangan dikit-dikit aja, kehilangan kekayaan sedikit-sedikit ya, beberapa pesta yang nggak penting-penting amat juga begitu kan. Jadi kalau kalah ya cuman kalah sedikit, tapi kalau menang ya menang mutlak begitu ya. Itu bagaimana cara Pascal menunjukkan bagaimana orang lebih baik percaya daripada tidak. Nah, saya mau menggarisbawahi kurang lebih dua hal dari situ ya. Kalau tadi kita lihat ya sebelumnya 3 tingkatan realitas tadi, iman itu kan bagi Pascal pada akhirnya melampaui pengetahuan. Pada akhirnya percaya itu beyond rationality ya. Jadi iman melampaui pengetahuan. Tapi lalu gimana ini statusnya hitung-hitungan rasional begini? Yang pertama adalah saya menggarisbawahi gambaran pertaruhan itu sendiri. Gambaran pertaruhan itu bagi Pascal dipakai karena soal percaya Tuhan kepada atau tidak, percaya kepada Tuhan atau tidak, menurut Pascal itu bukan cuman soal teoritis, bukan cuman soal intelektual doang ya. Itu terkait erat dengan bagaimana orang akan hidup, bagaimana saya akan menghidupi nilai-nilai, bagaimana saya akan memilih membuat pilihan-pilihan dalam hidup secara konsekuen dengan apa yang saya yakini. Artinya soal percaya kepada Tuhan atau tidak bagi Pascal itu lebih menyangkut soal praktis, bukan soal teoritis. Tadi ya Allah para filsuf dan ilmuwan dan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan buat dia bukan objek perdebatan rasional ya, yang sering kita lihat misalnya di Facebook itu ada grup ateis itu yang sering berdebat ngalor ngidul tentang Tuhan ada atau tidak. Bukan, Pascal nggak begitu.
Soal percaya kepada Tuhan menurut dia lebih menyangkut soal praktis. Tentang bagaimana ya kalau mau kita sebut mungkin personal responsibility ya, soal tanggung jawab pribadi tentang bagaimana saya mempertanggungjawabkan hidup saya di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu artinya bahwa argumen pertaruhan ini boleh dikata ya dalam seluruh konteks keseluruhan pemikiran Pascal tidak dimaksudkannya sebagai proof ya, sebagai bukti adanya Tuhan, melainkan lebih sebagai semacam pengantar gitu ya, pengantar bagi orang untuk memeluk iman. Kalau toh orang akhirnya beriman ya, bagi Pascal itu bukan karena hitung-hitungan begini ya, tapi karena ya melulu karena Tuhan memang menghendaki dia beriman, mendapat hidayah ya kurang lebih begitu ya. Bukan karena hitung-hitungan serba rasional begini. Jadi status pertaruhan ini bukan untuk membuktikan bahwa Tuhan ada, tidak, tapi lebih sebagai ya boleh disebut pelepas hambatan bagi orang untuk beriman. Atau mungkin bisa dikatakan bukannya tidak masuk akal untuk mengambil langkah menjadi orang beriman. Jadi meskipun akhirnya kalau orang ya beriman ya itu bukan karena pikirannya ya, bukan karena rasionalnya, bukan karena itu, tapi lebih karena Tuhan memang menghendaki demikian. Oke, itu tentang pertaruhan. Nah, kalau sejauh ini kita sudah melihat sosok Pascal yang sangat religius ya, yang sangat saleh. Sekarang kita akan mulai memasuki bagaimana, nah di sini paradoksnya ya, bagaimana Pascal itu bukan cuma sembarang orang saleh, tapi dia juga ilmuwan. Dalam Provincial Letters dia menulis bagaimana kita mempelajari kebenaran tentang fakta dari mata yang adalah hakim yang pas atas fakta. Sebab akal budi adalah hakim atas hal-hal kodrati dan yang dapat dipikirkan, natural and intelligible things. Dan iman hakim atas hal-hal adikodrati dan yang diwahyukan. Di sini kelihatan bagaimana Pascal itu semacam terbelah ya, antara di satu pihak kelihatannya ada pengetahuan yang berdasarkan pengamatan, berdasarkan akal budi, di lain pihak ada pengetahuan-pengetahuan yang cuman dengan iman saja, yang tidak bisa dipikir dengan rasio. Di sini mulai kelihatan keterbelahan Pascal antara inovasi di satu pihak dan tradisi di lain pihak, antara ilmu di satu pihak dan iman di lain pihak. Kutipan ini berasal dari Provincial Letters ya. Provincial Letters itu semacam kumpulan surat ya, kumpulan surat di mana Pascal berpura-pura menulis di bawah nama palsu. Di dalamnya dia tampil beda dengan sebelumnya ya. Di dalamnya dia tampil sangat garang di sini di Provincial Letters ini, mengkritik para pastor dan teolog Yesuit zaman itu yang menurut dia merancukan antara iman dan ilmu, memakai ukuran-ukuran iman untuk menilai ilmu pengetahuan. Salah satu yang paling terkenal ya adalah eksperimen dia tentang ruang kosong. Sebetulnya Pascal bukan satu-satunya, sebelum-sebelumnya sudah ada Galileo membuat eksperimen yang kurang lebih sama, lalu Evangelista Torricelli juga membuat eksperimen yang kurang lebih sama. Lah Pascal itu mengulangi, tabung Anda isi dengan merkuri, lalu Anda tutup, Anda masukin baskom yang isinya merkuri juga, lalu tutupnya dibuka di bawah. Nah, pada pandangan dunia zaman itu ya, slide sebelumnya kalau nggak salah. Nah, pada pandangan dunia zaman itu diyakini bahwa alam itu membenci ruang kosong, jadi nggak mungkin ruang kosong itu ada. Alam membenci ruang kosong diyakini selama kurang lebih 300 tahun atau mungkin lebih ya, 1000-an tahun mungkin, sampai ilmu pengetahuan abad 17 pelan-pelan meruntuhkannya, salah satunya melalui Pascal. Nah, kalau betul bahwa alam itu membenci ruang kosong, merkuri harusnya naik. Tapi ini tidak. Di situ Pascal mulai memperlihatkan bagaimana ukuran-ukuran yang tradisional ya, yang zaman itu diyakini itu tidak cocok dengan eksperimen.
Sekarang kita dengan gampang ya meyakini bahwa kalau pengalaman membuktikan sebaliknya ya sebuah teori bisa dengan sendirinya gugur. Tapi pada zaman Pascal masalahnya belum sesederhana itu. Penemuan dia tentang ruang kosong pada waktu itu cukup mengguncangkan, mungkin bukan karena ruang kosong itu sendiri ya, tapi karena membuktikan bahwa otoritas pun bisa salah. Itu saya kira yang lebih mengguncangkan. Juga dalam perkara heliocentrisme versus geocentrisme ya, Pascal juga menulis, para Yesuit meyakinkan Paus di Roma untuk menolak putaran bumi, namun kalau pengalaman membuktikan bahwa bumi berputar, pernyataan dan tindakan manusia apapun tidak bisa menghambat bumi untuk berputar. Dia keperpihakannya jelas untuk soal-soal menyangkut ilmu alam, untuk soal-soal menyangkut pengetahuan tentang dunia ini, otoritasnya adalah akal budi, pengamatan, pengalaman, dan bukan Paus. Jadi dalam perkara-perkara menyangkut ilmu alam, ya Paus pun bisa salah ya. Nah, mengatakan Paus bisa salah zaman itu gawat ya, seperti Galileo misalnya, dia diadili di Inkuisisi, lalu dinyatakan juga sebagai heretik ya, sebagai sesat. Itulah Pascal yang mulai tampak ya di sini paradoksnya antara otoritas ilmu pengetahuan dan otoritas agama. Dia menghadapi itu, dia hidup di zaman itu. Cara dia mengkritik atau meninggalkan otoritas itu tidak gampang-gampangan. Jadi Pascal di sana sini tetap berusaha memperlihatkan rasa hormat kepada otoritas. Dalam sebuah tulisan tentang eksperimen ruang kosong itu dia menulis, kita langsung ke paragraf yang kedua saja. Saya mengabaikan itu secara perlahan ya. Ini konteksnya tadi ya, alam yang katanya membenci ruang kosong itu. Saya menjauhinya tahap demi tahap. Yang pertama, yakni bahwa alam punya kebencian luar biasa kepada ruang kosong. Saya melangkah ke yang kedua, yakni bahwa alam punya kebencian kepada ruang kosong, tapi bukan kebencian luar biasa. Lalu yang ketiga, bahwa alam tidak membenci ruang kosong. Ya, di situ kelihatan bagaimana Pascal bergulat hebat tentang otoritas dan temuan ilmu yang tidak lagi cocok. Jadi dia tidak mengabaikannya dengan mudah. Dia tetap berusaha menghormati para pemikir-pemikir sebelumnya. Dalam surat kepada kakak iparnya dia juga menulis ya, menurut saya kita tidak pantas dengan enteng membuang prinsip-prinsip yang kita warisi dari para pemikir kuno, kecuali kita terdorong melakukannya oleh bukti-bukti yang tidak bisa diragukan dan tidak tergoyahkan. Ini karakternya beda dengan sains zaman kita ya, yang cenderung unilateral begitu ya, yang cenderung memandang bahwa yang dulu-dulu ya sudah lah begitu. Nah, Pascal tidak begitu. Dia tetap berusaha sedapat mungkin menghormati para pemikir-pemikir sebelumnya, meskipun dia juga bergulat hebat bahwa temuan-temuannya mungkin berkebalikan dengan itu. Nah, di situ juga kelihatan bagaimana Pascal itu hidup dari zaman peralihan ya, dari zaman iman ya, the age of faith, ke zaman nalar. Zaman peralihan itu berarti bahwa pandangan dunia ya, world view ya, zaman itu mulai berubah. Dari pandangan dunia klasik tradisional, misalnya tadi geosentrisme, beralih ke heliocentrisme ya, sesuatu yang kalau kita bayangkan ya cuman gitu aja, tapi sebetulnya itu menyangkut soal bagaimana manusia memaknai dunianya. Ya, kalau bumi sebagai pusat, artinya eksistensi manusia dalam alam semesta ini ya ada maknanya. Dia dengan mudah mengenali bahwa alam semesta itu buat dia bermakna. Misalnya tercermin dalam kitab Mazmur ya, dikatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi langit itu dianggap menceritakan kemuliaan Allah, atau tadi bahwa alam dianggap punya jiwa, misalnya dalam Aristotelianisme, maka dia bisa membenci ruang kosong misalnya. Nah, Pascal itu mengalami peralihan zaman di mana alam itu tidak lagi dipandang begitu. Alam bagi Galileo misalnya tertulis dalam bahasa matematika.
dia berjalan menurut hukum-hukumnya sendiri yang bisu ya, yang nggak peduli lu siapa begitu ya, yang nggak peduli bahwa siapa manusia itu, dia berjalan menurut hukum-hukumnya sendiri, nyaris secara mekanik mungkin tanpa peduli siapa itu manusia. Artinya dunia alam waktu itu dianggap semakin tidak bermakna. Maka pada abad ke-19 memasuki abad ke-20, Max Weber bicara tentang proses modernitas ya sebagai the disenchantment of the world ya, lenyapnya pesona dunia. Dunia yang sebelumnya dialami sebagai bermakna, dunia yang sebelumnya dianggap keramat ya, dianggap punya jiwa, maka bisa membenci ruang kosong. Langit yang sebelumnya dianggap menceritakan kemuliaan Allah ya, pelan-pelan mulai bergeser ke pandangan dunia modern, di mana alam semesta berjalan menurut hukum-hukumnya sendiri yang asing bagi manusia yang menghuninya. Maka satu kalimat, itulah konteks ya, konteks kalimat terkenal Pascal dari Ponce, the eternal silence of these infinite spaces frightens me. Jadi kalau kita hidup di dunia yang hukum-hukumnya asing ya, yang dia berjalan secara mekanik ya, seperti mesin raksasa, kita merasa takut. Karena alam semesta itu tidak lagi peduli siapa saya, tidak lagi menceritakan kemuliaan Tuhan, tapi dia berjalan menurut hukum-hukumnya sendiri yang serba mekanik. Maka itu menurut Pascal menakutkan. Juga kita di zaman ini ya menyaksikan bagaimana sistem misalnya ekonomi, politik, kapitalisme dan sebagainya. Ekonomi itu menjadi asing ya, kalau kita baca teks-teks ekonomi itu kan nggak mudeng ya gitu. Seakan-akan semuanya bisa dipahami dengan model-model, lalu tiba-tiba keluar hasilnya yang entah gimana caranya begitu. Dunia menjadi seperti itu. Bedanya ya mungkin Pascal waktu itu yang menghidupi paradoks antara iman dan ilmu. Sekarang tidak sedikit dari kita yang berusaha menyatukan kembali iman dan ilmu. Ini juga kadang-kadang sulit ya, kadang-kadang sulit, tapi kadang-kadang konyol ya, tapi tidak sedikit juga yang bermutu. Misalnya sekarang mulai rame orang bicara tentang hidup sehat ala Buddha, ya. Atau sains Islami, atau apalagi ekonomi syariah, atau apalagi kimia Hindu, ya. Ada itu. Orang-orang yang begitu, jadi berusaha menyatukan kembali antara iman dan ilmu. Kadang-kadang konyol, tapi banyak juga yang bermutu ya. Entah yang bermutu, entah yang konyol sama saja. Dua-duanya sama-sama memantulkan kegelisahan manusia modern yang kehilangan pijakan makna. Maka Habermas misalnya bicara tentang unawareness of what is missing, begitu kan. Modernitas membawa kesadaran akan sesuatu yang hilang. Apa itu yang hilang? Yaitu dunia yang penuh makna ya, digantikan dengan pandangan dunia modern yang tampaknya semakin tidak bermakna. Pascal ya pada zamannya, pada awal modernitas mulai merasakan itu, sementara orang seperti Descartes masih berpandangan sangat optimis ya terhadap kemampuan rasio. Pascal sedikit banyak mulai merasakan bahwa modernitas ini juga membawa masalah, bukan cuma membawa kemajuan. Itulah Pascal yang setia menghidupi paradoks ya sepanjang hidupnya. Dalam konteks itu Pascal membedakan dua macam cara berpikir ya, l'esprit de géométrie dan l'esprit de finesse. Yang pertama itu sering diterjemahkan menjadi the mathematical mind. Ya. Yang kedua itu intuitive mind. Itu yang di atas itu La Pascaline. Pascal itu membuat kalkulator digital pertama di dunia untuk membantu bapaknya yang pegawai pajak, jadi untuk ngitung-ngitung begitu. Menarik. Nah itu cara berpikir matematis ya. Cara berpikir yang berusaha memahami realitas dengan model-model, dengan hukum-hukum yang pasti, lalu tiba-tiba keluar hasilnya begitu ya. Contohnya misalnya kalau kita baca teks-teks ekonomi misalnya, teks ekonomi yang klasik dan neoklasik misalnya, kalau kita baca-baca itu kok rasanya dunia
gampang banget dipahami, ya bukan gampang banget, tapi sebab matematika juga menuntut kedisiplinan berpikir juga. Rasanya kok semuanya serba mekanik ya, serba pasti. Masukkan data-data lalu tiba-tiba keluar hasilnya begitu. Sedangkan L'Esprit de Finesse ini misalnya kalau kita baca catatan pinggir Gunawan Muhammad misalnya, lain rasanya. Di situ lebih kaya imajinasi ya, kaya akan rasa, gambaran-gambaran dan sebagainya, perspektifnya mungkin juga lebih holistik dan seterusnya. Pascal membedakan dua itu. Pada abad ke-20 ya, ada seorang ahli fisika namanya Pierre Duhem ya. Dia menulis The German Science. Di dalamnya dia menyinggung bagaimana mengembangkan lagi L'Esprit de Finesse Pascal ini untuk menggambarkan bagaimana ilmuwan itu bekerja bukan cuma dengan hitung-menghitung, tapi dia juga bekerja dengan imajinasi. Dia juga bekerja dengan rasa, dengan estetika, dan sebagainya. Artinya, nggak benar ya kalau anggapan kita bahwa ilmuwan itu cuma ngitung-ngitung tok, itu nggak benar. Ilmuwan juga bekerja dengan imajinasi. Misalnya, Johannes Kepler misalnya, Johannes Kepler pernah menulis komposisi lagu yang musik langit, ekspresi nada dari selisih gerak planet atau gimana begitu, yang menurut dia bunyinya mi fa mi begitu. Lalu siapa lagi? Albert Einstein misalnya, mimpinya yang terkenal tentang bagaimana dia mengendarai seberkas cahaya yang lalu terkait dengan teori relativitas dan sebagainya. Itu menunjukkan bagaimana ilmuwan bekerja bukan hanya dengan hitung-hitung ya, tapi dia juga bekerja hidup dengan imajinasi yang kaya. Nah, tulisan-tulisan Pascal juga kaya akan renungan-renungan tentang kontingensi ya. Manusia sekedar alang-alang. Dia yang paling lemah di alam. Tapi dia alang-alang yang berpikir. Kalau alam semesta menghancurkannya, manusia akan tetap lebih terhormat daripada apa yang membunuhnya. Sebab ia tahu bahwa ia mati dan tahu manfaat yang didapat alam semesta atasnya. Alam semesta itu sendiri tidak tahu apapun tentang itu. Dengan ruang angkasa, alam semesta meliputi dan menelanku seperti sebuah atom. Dengan pikiran, aku memahami dunia. Di sini tampak juga paradoks, di mana manusia di satu pihak seakan-akan tidak ada artinya ya, di hadapan alam semesta yang begitu besarnya. Itu dalam literatur filsafat sering disebut sebagai kontingensi ya. Kontingensi itu semacam kenyataan bahwa, atau mungkin perasaan ya, perasaan bahwa kalau saya nggak ada toh juga nggak apa-apa begitu kan. Kalau saya nggak ada toh dunia ini akan sama saja. Jadi semacam keterbatasan, tapi juga mungkin perasaan sia-sia, perasaan kecil ya, perasaan tentang betapa tidak pastinya hidup manusia. Nah itu semua kontingensi. Manusia sekedar alang-alang ya. Dia kayak nggak ada artinya ya di tengah alam semesta yang sangat besar ini. Kita di masa pandemi ini ya sekarang menyaksikan pertunjukan besar-besaran tentang kontingensi ini ya. Bagaimana orang misalnya hari ini masih hidup, 2 minggu kemudian tiba-tiba mati ya. Pertumbuhan ekonomi ya tiba-tiba resesi ya. Dalam waktu hanya dalam hitungan bulan. Itu semua menggambarkan bagaimana apa yang dibangun manusia itu kelihatannya nggak ada artinya ya. Sangat kecil di hadapan dunia yang sangat besar, alam semesta yang sangat kompleks. Manusia seakan-akan tidak ada artinya. Tapi ya kata Pascal ya, dia juga alang-alang yang berpikir ya, alang-alang yang berpikir. Dengan pikiran dia bisa memahami dunia. Jadi di satu pihak manusia sangat kecil, di lain pihak Pascal sebagai anak zamannya ya, zaman rasionalisme tadi sudah disinggung, juga punya optimisme terhadap kemampuan akal budi. Itu juga kita lihat sekarang bagaimana para ilmuwan kita tahu bekerja keras membuat vaksin ya, membuat rekayasa-rekayasa sosial ya untuk
menangani pandemi ini. Tanpa sedikit saja optimisme terhadap rasio, itu tidak mungkin. Ya. Kalau ilmuwan itu cuman mikir kontingensi saja, dia tidak mungkin kerja. Dia harus punya optimisme, meskipun sedikit saja terhadap kemampuan akal budi. Nah, kepekaan Pascal akan kenyataan, ya paradoks-paradoks begini, boleh jadi terkait erat dengan kondisi fisiknya yang sakit-sakitan ya. Dia sejak kecil itu sakit-sakitan, ibunya sudah meninggal waktu dia kecil, lalu tidak lama setelah itu, mungkin agak lama ya, lalu tiba-tiba ayahnya juga meninggal. Pascal ini anak tengah ya. Kakaknya yang pertama lalu nikah, lalu adiknya masuk biara, sehingga dia pasti ya sedikit banyak merasa tercampakkan begitu dalam hidup ini ya. Dan dia karena sakit-sakitannya sepanjang hidupnya selalu tergantung sama keluarganya, maka dia juga peka akan kenyataan-kenyataan kontingensi seperti ini. Ini kontras dengan tadi sudah disinggung Mas Julius, René Descartes ya, yang punya optimisme besar terhadap kemampuan rasio, yang mau membuat filsafat memiliki status kepastian seperti matematika ya, yang mau menemukan landasan pengetahuan yang tidak bisa digoyahkan. Nah, Descartes itu ambisinya besar-besar begitu. Pascal sebaliknya, dia peka akan kenyataan-kenyataan kontingensi manusia. Manusia sebagai makhluk paradoksal ya. Apakah manusia dalam alam suatu ketiadaan di hadapan yang tak terbatas? Segalanya di hadapan ketiadaan, suatu tengah antara ketiadaan dan segalanya. Jadi paradoks. Manusia sebagai makhluk paradoksal. Di satu pihak dia menghadapi makna-makna yang mutlak yang diajukan oleh agama misalnya. Tapi di lain pihak dia juga menghadapi ketiadaan makna. Itu manusia sebagai makhluk paradoksal. Tapi menghadapi paradoks itu kalau kita mau jujur ya seringkali tidak mudah ya. Lebih mudah ya memihak ke ekstrem-ekstrem ya. Entah mutlak-mutlakan atau nihilisme sekalian gitu. Pascal tidak, dia menghidupi paradoks itu. Tapi dia juga sadar bahwa manusia kemungkinan ya tidak betah menghidupi paradoks itu. Maka dia membuat refleksi dalam Pensées itu ada satu bagian bagus bicara tentang divertissement, tentang diversion. Diversion itu kan hiburan, tapi juga hiburan yang pengalihan gitu ya, pelarian gitu. Hiburan sebagai pelarian. Pelarian dari apa? Dari kenyataan paradoksal itu, karena ya kita biasanya nggak betah menghidupi paradoks itu. Kutipan ini sangat relevan ya untuk kita di masa pandemi ini. Ketika aku merenungkan macam-macam kegiatan manusia, aku sering mengatakan bahwa ketidakbahagiaan manusia muncul dari satu hal saja, yaitu ketidakmampuannya untuk diam tenang di satu ruangan. Kalau saja orang punya cukup materi untuk hidup, dan kalau dia tahu bagaimana tinggal dengan bahagia di rumah, dia tidak akan pergi ke pantai atau menyerbu sebuah kota, atau apa demo-demo ya, dan sebagainya. Jadi manusia itu nggak betah di rumah ya, meskipun dia punya cukup materi untuk hidup ya, Pascal menulis begitu. Nah, ini ada ironi ya, di masa pandemi ini ada kelompok orang yang mungkin masih dapat gaji bulanan ya, gajinya utuh ya, artinya dia punya materi untuk hidup, tapi frustrasi di rumah. Itu kan lucu ya. Jadi orang punya materi cukup untuk hidup, tapi frustrasi di rumah itu kan aneh ya. Stres. Sementara ada orang lain yang penghasilannya harian ya, yang ya kalau orang tadi frustrasi, mungkin orang kelompok ini tidak punya waktu untuk frustrasi karena tiap hari harus gerak ya, tiap hari harus berjuang hidup hari demi hari. Maka kutipan kedua itu bagus itu. Manusia sedemikian tidak berbahagia sampai-sampai mereka bosan, bahkan kalau tidak punya alasan untuk bosan, hanya karena begitulah kodratnya. Mereka sia-sia sehingga dengan ribuan alasan sah untuk bosan, hal kecil seperti main biliar sudah cukup mengalihkan perhatiannya. Jadi keluhan akan kebosanan itu dewasa ini banyak sekali,
dan mungkin juga sedikit banyak bias kelas juga ya, yang bisa merasa bosan itu ya yang bisa diam di rumah ya kan. Sementara orang-orang lain yang hidupnya harian, penghasilannya serba susah karena hari per hari, tidak punya cukup kemewahan untuk merasa bosan. Jadi kebosanan itu sedikit banyak suatu kemewahan juga di masa sekarang ini. Dan seringkali juga pengalihan perhatian ya. Hiburan, cari-cari hiburan itu bukan cuma main kartu loh, bukan cuma main biliar, tapi bisa juga banyak hal yang kelihatan hebat-hebat. Belajar filsafat ya, mengurus negara ya, mengawal omnibus dan sebagainya. Itu sedikit banyak demo dan sebagainya itu bayangkan misalnya Anda punya masalah di keluarga yang sangat berat begitu di satu pihak, tapi di lain pihak Anda punya pekerjaan yang begitu penting, mengurus negara atau apapun itulah. Itu akan terasa bagaimana diversion itu mungkin nggak kelihatan ya, karena kita mengerjakan hal yang hebat-hebat, tapi begitu pulang ke rumah hampa semuanya. Nggak ada artinya semua itu. Pascal menunjukkan bagaimana manusia selalu cenderung begitu ya, cenderung sulit menerima kenyataan paradoksal dalam hidupnya, sehingga dia banyak lari ke hal-hal yang mungkin kelihatannya penting tapi sebetulnya tidak. Juga diversion itu bagaimana orang tidak betah menghidupi paradoks itu kelihatan juga di masa pandemi ini, misalnya KDRT meningkat. Banyak orang minta cerai dan sebagainya dan seterusnya. Kehamilan juga meningkat. Kehamilan juga meningkat. Ya, itu juga paradoks ya, bagaimana manusia ketika dihadapkan pada what really matters in his life itu susah. Dia selalu mau cari hiburan ke sana sini. Susah menerima paradoks itu. Pascal menulis dalam Pensées ini kutipan bagus. Man's greatness lies in his capacity to recognize his wretchedness. A tree does not recognize his wretchedness. So, it is wretched to know one is wretched, but there is greatness in the knowledge of one's wretchedness. Wah, ini gimana ini? Kebesaran manusia terletak dalam kemampuannya untuk mengenali, mengetahui wretched itu apa ya? Malang ya, kemalangannya. Sebuah pohon itu malang ya, tapi dia tidak menyadari kemalangannya. Kefakirannya, nah betul, kefakirannya. Maka adalah malang untuk mengetahui bahwa orang itu malang, tapi ada kebesaran ya dalam pengetahuan atau kesadaran akan kefakiran atau kemalangan manusia itu. Sekali lagi paradoks. Kalau kita baca Pensées itu banyak paradoks begini. Maka ini bacaan yang bagus di masa pandemi ini ya. Daripada Anda KDRT ya, daripada Anda nggak jelas ya kesana kemari, bingung, nah, mending baca Pascal. Daripada baca omnibus yang 900 halaman itu ya, mending baca Pascal, ini tenang hatinya. Nah, mulai refleksi ya kita. Mungkin sedikit banyak kita sudah merasakan ya, ada lubang menganga dalam pemikiran dan hidup Pascal ya. Berbagai paradoks dalam pemikirannya, juga cara hidupnya, memantulkan problem tipikal modernitas yang sedikit-sedikit mulai tampak mengarah ke nihilisme. Dari tulisan-tulisannya kelihatan Pascal mulai mencium aroma nihilisme dalam modernitas, tetapi tidak menyediakan alternatif yang cukup meyakinkan. Saya mengutip seorang komentator ya, Michael Moriarty, at the same time as contributing to the breakthrough into modernity, Pascal also contributed to the emergence of its typical malaises and discontents. Sangat dimaklumi mengingat abad 17 baru merupakan awal modernitasnya. Kelak ketika nihilisme semakin nyata ya, pada abad ke-19 memasuki abad ke-20 melalui Nietzsche, lalu perang-perang dunia dan sebagainya, tema-tema yang dijelajahi Pascal ya tadi tentang kontingensi, tentang hidup manusia yang kelihatannya sia-sia, itu akan seakan-akan akan muncul lagi
dalam karya-karya para filsuf dan sastrawan juga banyak yang beraliran eksistensialis. Maka beberapa komentator itu sering mengatakan bahwa Pascal ini salah satu pelopor dari eksistensialisme. Meskipun dia sendiri belum bisa disebut eksistensialis dalam arti ketat, tapi eksistensialis dalam arti luas ya, eksistensialis dalam arti yang tulisan-tulisannya tidak bicara tentang aneh-aneh ya, tidak bicara tentang hal-hal eksternal, tapi bicara tentang human condition ya, bicara tentang radical contingency of human life, begitu-begitu. Itu Pascal seorang pelopor dalam hal itu. Nah, dalam konteks itu ya, bahagia menurut Pascal itu lalu gimana begitu? Kalau serba paradoks begitu. Sebagai seorang yang religius ya, Pascal ya, bahagia menurut Pascal pada akhirnya cukup pasti terkait dengan dambaan umum orang beragama tentang surga. Bahwa hidup ini sementara saja begitu kan, sering kita dengar dalam khotbah-khotbah agama begitu kan. Bahwa kepuasan yang sejati tidak diberikan oleh dunia tapi hanya oleh Tuhan. Bahwa kita hendaknya mengendalikan nafsu-nafsu dan sebagainya dan seterusnya. Sepintas terdengar kolot ya, tapi kalau kita mau memahami secara agak lebih sekular begitu ya, mungkin surga bisa kita mengerti sebagai kerinduan terdalam manusia akan makna. Man's deepest desire for meaning. Sejauh kita masih bertanya apa artinya ini semua, gitu. Sejauh kita masih bertanya apa artinya hidup saya di tengah dunia yang sangat besar dan kompleks ini ya, dan semacamnya. Sejauh itu juga Pascal selalu pantas dibaca, dan mungkin loh ya, saya juga nggak tahu, surga bukan cuman ilusi orang saleh. Saya mengutip André Malraux di situ, dia mengatakan, "The greatest mystery is not that we have been thrown at random on the earth, but that in this prison we can fashion images of ourselves sufficiently powerful to deny our nothingness." Misteri terbesar bukan bahwa kita terlempar secara acak ke muka bumi, melainkan bahwa dalam penjara ini kita dapat menggambarkan diri kita sendiri dengan cukup kuat untuk menyangkal, menepis ketidakberartian hidup kita. Dambaan surgawi pada Pascal bukan dambaan murahan, karena dambaan itu diolahnya secara mendalam pada taraf pribadi dan sehari-hari. Sering yang kita temukan ketika kita membaca Pascal bukanlah Pascal, tetapi diri kita sendiri. Yang kita sendiri sering tidak kenal ya, karena kita sering sibuk sendiri. Tulisan-tulisan Pascal yang syarat akan extreme inwardness ya, introspeksi yang dalam ke diri sendiri, secara tak langsung berperan sebagai cermin diri, menjelajahi kawasan-kawasan batin yang mungkin selama ini tidak berani untuk kita jelajahi. Di masa pandemi ini kita merasakan bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan dibatasi, sehingga kita secara tidak langsung ya dipaksa memasuki dimensi personal dari iman. Iman sebagai hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Ini sulit ya untuk masyarakat kita yang biasanya corak keagamaannya cenderung komunal ya, cenderung rame-rame ya, cenderung suka-suka bikin pesta-pesta di rumah ibadah ya, tapi sering melempem pada taraf personal dan sehari-hari. Akibatnya jadi apa? Jadi hipokrit ya, jadi munafik ya. Orang beragama tapi korupsi, orang beragama tapi nyolong dan sebagainya dan seterusnya. Pascal sebaliknya jauh dari kesan munafik ya. Mungkin cara dia menghidupi iman dengan paradoks ya, dengan kontradiksi itu justru memperlihatkan betapa ia sungguh-sungguh dengan apa yang diyakininya, kendati bukan tanpa pergulatan. Ini juga kutipan dari Bongse ya. Kontradiksi adalah indikator yang buruk untuk kebenaran. Beberapa hal yang pasti kontradiktif satu sama lain. Beberapa hal yang salah berlalu tanpa kontradiksi. Kontradiksi bukanlah indikasi kesalahan
dan tiadanya kontradiksi bukanlah tanda kebenaran. Paradoks lagi. Jadi dari Paskal kita belajar menghidupi iman dengan paradoks ya. Kalau kita beriman tanpa paradoks itu iman kita jadi nggak menarik ya. Tanpa paradoks, tanpa ironi ya. Paskal mengajari bagaimana hidup beriman itu bukannya enak-enak saja, bukannya nyaman-nyaman saja, tapi keberanian menghadapi paradoks ya, kesediaan menerima ironi di sana-sini yang seringkali tidak mudah. Atau mungkin lebih tepat dikatakan, kalau kita sering beragama cuman secara cocok-cocokan begitu ya, hari ini ke gereja, besok tidak, kalau pas mau ya sholat ya, tapi kalau enggak ya enggak ya. Mungkin Paskal bisa mengatakan bahwa kecocokan atau kenyamanan sejati dalam Tuhan itulah yang memberanikan manusia menghidupi iman dengan paradoks-paradoksnya. Mengutip kutipan terkenal dari Santo Agustinus ya, hatiku selalu gelisah sebelum saya beristirahat dalam Tuhan. Jadi itulah, jadi iman itu justru selalu membuat orang gelisah karena dia merasa nyaman sejati di dalam Tuhannya. Terakhir saya mengutip dari John D. Caputo ya, dia menulis, musuh akal budi yang sebenarnya bukanlah iman, melainkan sikap sinis, ketidakpercayaan sinis, suatu penolakan sinis untuk percaya bahwa ada sesuatu di luar sana yang menuntut rasa hormat kita. Jadi kalau orang sudah sinis ya, mau menerima kebenaran rasio juga susah, mau menerima kebenaran iman apalagi makin susah ya. Maka mungkin ya musuh akal budi yang sebetulnya itu bukan iman tapi sikap sinis itu. Lalu gimana endingnya Paskal? Ternyata di komik itu diceritakan dia menang dengan taruhannya ya. Haleluya, surga itu ada. Ya, selama ini aku benar. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih untuk perhatian, saya kembalikan ke Mas Julius. Terima kasih. Terima kasih Bayu untuk ulasan yang menarik tentang Paskal, terutama dengan tema kebahagiaan di masa pandemi ini. Jadi salah satu yang saya catat tadi adalah kata kunci tentang paradoks. Jadi paradoks ini tadi muncul berulang kali dalam pembahasan yang dibawakan oleh Bayu tadi. Nah, bagaimana Paskal itu mendamaikan iman dan ilmunya? Apakah itu berjalan bersamaan? Kalau tadi sempat dibicarakan, apakah tampak konyol atau tidak gitu? Apakah dalam pengalaman hidup Paskal ini dia punya tahapan-tahapan tertentu atau memang pada akhirnya bersamaan, berjalan iman dan ilmu? Karena sering diperdebatkan juga kan, apakah Paskal ini seorang filsuf atau seorang apologetik Kristen sebetulnya? Ya,
Mungkin pertama-tama perlu dikatakan bahwa ya justru karena paradoks itu dua-duanya. Jadi kalau damai ya nggak jadi paradoks begitu kan. Tapi kalau kita ikut susunan dari Boxe itu berbagai paradoks, berbagai kontradiksi dalam tingkat yang rendah ya, yang tingkat tubuh, yang tingkat pikiran itu ada semacam arah bahwa itu diselesaikan dalam tingkat yang religius itu. Jadi ada semacam aspirasi ke situ bahwa semua pertentangan ya, semua kerinduan manusia akan makna itu mendapat jawabannya ya, semacam itu, mendapat jawabannya pada tingkat religius. Tapi ya memang banyak literatur yang mengatakan bahwa Pascal itu mungkin dalam periode hidupnya sempat hidup bebas-bebasan begitu ya. Lalu setelah itu bertobat, sama sekali meninggalkan kesibukan duniawi ya. Ada literatur yang mengatakan begitu memang. Saya kira termasuk di komik itu juga disebut begitu. Tetapi penelitian terbaru yang saya baca itu tidak betul begitu. Tidak betul bahwa Pascal itu sama sekali meninggalkan ilmu lalu hidup kayak biarawan begitu. Tidak, Pascal tidak begitu. Selama hidupnya dia selalu terlibat dalam kesibukan duniawi ya, termasuk tadi bikin kalkulator atau Pascal juga terkenal terlibat merancang sistem transportasi kota Paris pada zaman itu. Itu menunjukkan bagaimana yaitu dia menghidupi paradoks itu. Tidak mengalahkan yang satu demi yang lain begitu. Memang ada kesan di literatur lama tadi ya dia kayak meninggalkan kehidupan duniawi lalu hidup sepenuhnya untuk agama, tapi saya kira kalau membaca literatur baru tidak begitu. Itu saya kira kalau sering diperdebatkan juga apakah dia seorang apologetik Kristen atau ilmuwan, ya itulah paradoks kedua-duanya. Baik, ya ini sudah ada penanya juga dari rekan-rekan yang ada di online. Nah, ini ada penanya, tampaknya teman dari Romo Setio bernama Etiong Navu. Jadi Etiong Navu ya, Etiong Navu juga seorang ahli Pascal rupanya. Ya. Dia akan mengerikan ya. belum tentu mengerikan. Jadi saya akan bacakan. Yang pertama, menurut saudara, apakah karya Pascal bisa berperan penting di dalam panggung filsafat dan agama di Indonesia? Dan yang kedua, apakah Pascal memang bisa berguna untuk pemikiran Indonesia? Ini pertanyaan yang lebih kontekstual ya. Jadi kita mendaratkan Pascal di Indonesia. Terima kasih untuk pertanyaan Tiong Navu dari Prancis nih ya, sepertinya. Nah, bagaimana nih Navu? Ya, terima kasih Bapak Etienne Navu ya, yang makalahnya saya kutip juga sebagai sumber. Jadi apakah karya Pascal bisa berperan penting di panggung filsafat dan agama di Indonesia? Mungkin akan saya jawab begini. Pertama-tama mungkin cerita dulu. Pascal ini seorang filsuf yang waktu saya belajar filsafat di STF itu sangat jarang disinggung, bahkan nyaris tidak pernah ya, tidak dijadikan satu kuliah khusus atau bahkan nggak dibahas juga dalam sejarah filsafat Barat modern. Jadi itu menarik mengapa juga di sekolah filsafat seperti di STF Triarkara kok Pascal tidak dibahas ya, mungkin karena dia tidak pernah menulis buku filsafat khusus atau bagaimana, atau mungkin karena pemikirannya, tulisannya berupa aforisme yang tersebar-sebar ya, yang tidak jelas sistematikanya gimana, saya juga tidak tahu. Tapi saya kira Pascal bisa berperan penting untuk panggung filsafat di Indonesia
dalam arti bahwa dia mengajukan pemikiran yang pada zamannya itu agak nyeleneh ya, di zaman di mana orang optimis terhadap rasio, di mana orang optimis terhadap kemampuan akal budi. Pascal mengajukan refleksi-refleksi yang lain, refleksi-refleksi yang coraknya lebih menekankan justru keterbatasan dan sebagainya dan seterusnya. Dalam arti itu mungkin dalam konteks masyarakat kita, terlebih di masa pandemi sekarang ini, di mana orang tiba-tiba dipaksa dimensi personal dari hidupnya, di mana orang dipaksa banyak di rumah, di mana orang dipaksa tidak bisa bergerak kemana-mana. Mungkin Pascal itu bisa jadi menarik. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa dia tadi ya menawarkan refleksi-refleksi tentang apa artinya menjadi manusia. Apa artinya menjadi manusia yang tak lain adalah menghidupi paradoks itu sendiri. Juga untuk konteks Indonesia ya, di mana corak keagamaannya ya tadi sudah saya singgung, lebih komunal ya, lebih suka yang upacara-upacara megah-megah ya, upacara-upacara yang di tempat ibadah ya dan sebagainya. Pascal saya kira bisa mengajukan tantangan bagi sikap keagamaan yang seperti itu, yang cuman rame-rame doang ya, tapi melempem pada taraf pribadi atau personal. Misalnya kalau kita mau contoh, misalnya bedanya orang Katolik dengan Protestan misalnya. Nah, ini Mas Julius ini aktivis perkantas ini. Dia tahu bagaimana iman itu konkret ya, personal ya, nggak ngawang-ngawang. Kalau kita orang Katolik ya, saya orang Katolik, ke gereja ya udah cuman ke gereja aja begitu deh. Setiap minggu ke gereja, setelah itu ada apa? Ya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Beda dengan misalnya corak teman-teman kita yang Protestan, yang Kristen ya. Kalau ada orang sakit, dia dikunjungi. Kalau ada yang kesulitan, ya dibantu. Dan sebagainya dan seterusnya. Nah itu saya kira seperti itu menjadi konkret ya. Artinya hidup beragama itu bukan hanya beragama tok, tapi konkret pada taraf personal. Saya kira dalam konteks itu Pascal bisa cukup menantang ya dalam konteks masyarakat Indonesia yang hidup keagamanya serba abu-abu. Dan tampaknya juga untuk konteks Onse sendiri kan dia punya pembaca yang relatif luas ya, orang ateis ya, jadi rasanya juga untuk di Indonesia lumayan pas lah ya. Pada waktu itu ada konflik beragama juga di Prancis ya. Betul tadi sudah disebutkan antara Katolik dan Prancis, Katolik dan Kristen, Protestan pada waktu itu. Bahkan kalau tidak saya salah itu, kalau tidak salah Raja Henry keempat dibunuh ya, gara-gara dia memberikan toleransi pada Protestan. Nah itu kalau diluaskan seperti itu bagaimana kira-kira pandangan Pascal? Ya, misalnya tidak hanya sekedar dari kalangan konflik agama saja, bahkan lebih luas orang-orang yang disebutnya sebagai kaum libertarian, libertinin, orang yang ateis dan orang yang agnostik dalam karya Pascal. Ya, itu juga satu paradoks dalam hidup dan pemikiran Pascal ya. Di satu pihak dia orang beriman ya, orang religius. Tapi di lain pihak juga dia menghidupi ilmuwan, tadi sudah kita lihat. Di satu pihak dia berusaha meskipun agak, kalau kita lihat sebenarnya agak kurang konsekuen dengan ajarannya tentang Jansenisme. Kelihatannya dia berusaha mempertobatkan ya dalam tanda kutip orang-orang ateis, orang-orang agnostik dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu tadi seperti saya singgung, Pascal itu sangat anti kekerasan. Anti kekerasan itu menarik. Bagaimana menggunakan kekerasan yang memaksa-maksa orang beragama, memaksa-maksa orang beriman, menurut Pascal ya tidak akan mengubah pikirannya. Nah, saya jadi ingat
gagasan dia tentang automaton. Jadi ada refleksi menarik tentang saran Pascal untuk orang-orang ateis, agnostik dan kawan-kawannya itu. Tidak dibakar hidup-hidup, tidak dipaksa-paksa, tapi Pascal menuntut supaya orang-orang tidak beragama itu hidup seolah-olah mereka beragama. Ya mana mau ya kan, kalau kita pikir mana mau. Tapi itu didasari pertimbangan bahwa ada bagian dari diri manusia yang bersifat otomatis seperti mesin. Jadi kalau kita hidup seperti orang beragama ya mudah-mudahan lama-lama mendapat hidayah. Oke. Gitu. Baik. Ada satu pertanyaan lagi dari Yosi Prabardani. Sesi ketiga ini terasa loncat dari dua yang sebelumnya. Memang kita masuk ke beda zaman ini. Jadi kalau pada dua tokoh sebelumnya, Epikuros dan Stoa, Seneca ya, itu berada di zaman Yunani dan Helenisme. Kemudian kita loncat ke Pascal di abad ke-17. Nah, bagaimana menanggapi tafsiran beberapa ahli sejarah filsafat modern yang membaca Pascal berikut filsafatnya yang lebih religius itu sebagai perwakilan moralitas yang kalah di zaman modern. Faktanya, Stoa itu lebih unggul daripada moral Kristiani Pascal. Wah. Jadi bagaimana ini? Jadi dia Mbak Yosi ini bisa dikoreksi ya. Jadi saya menangkap bahwa Pascal ini yang kita bahas pada malam hari ini diambil sebagai perwakilan dari filsafat Barat modern dan juga filsafatnya yang bernuansa religius ini juga mewakili warna dari filsafat modern, tapi tapi dianggap kalah begitu, tidak dominan, tidak unggul di dalam sejarah filsafat modern. Jadi seperti tadi suaranya minor kalau dibandingkan dengan Descartes dan yang lain-lain itu dalam sejarah filsafat Barat. Nah, kemudian dia bandingkan faktanya Stoa lebih unggul daripada moral Kristiani Pascal. Nah, tapi yang ini sepertinya kurang begitu nyambung ya dengan kalimat di atasnya. Ya sebetulnya mungkin saya tanggapi begini. Tadi ya saya sebutkan juga di awal Pascal mungkin bukan tokoh yang sangat besar ya bukan tokoh filsafat yang sangat besar dalam sejarah filsafat Barat. Mungkin juga itu sebabnya mengapa di STF tidak cukup diajarkan ya waktu itu Pascal. Tapi begini, saya mau ngomong begini. Filsafat Barat itu memang penuh kritik. Satu zaman kepada zaman lain itu saling mengkritik satu sama lain. Tapi yang menarik di situ adalah bahwa filsafat tidak berjalan secara unilateral. Filsafat tidak berjalan secara perspektif menang kalah-kalahan begitu ya. Tidak begitu. Siapa filsuf paling ateis yang paling Anda kenal siapa misalnya? Nietzsche. Nietzsche pun bicara tentang Pascal kan. Nietzsche bicara tentang Pascal tentang the crucifixion of reason atau apa begitu ya. Jadi menarik bahwa menurut pandangan saya ya, apa yang masa lalu sejarah ya, orang Barat itu tampaknya cukup atau sangat peka terhadap sejarah mereka sendiri. Jadi bahkan pemikir abad 17 pun ada jurnalnya sendiri ya, the 17th century itu ada jurnalnya sendiri. Jadi mau saya katakan bahwa justru filsafat-filsafat yang pinggiran-pinggiran itu juga sekarang mulai dianggap penting, termasuk Pascal. Mungkin bukan dalam konteks filsafat yang canggih-canggih ya, yang analitik atau apa, tapi juga dalam konteks sastra misalnya. Pascal seorang nama besar dalam hal sastra. Tulisan-tulisannya yang tadi ya, dalam begitu ya. Dalam paradoks dan sebagainya itu kaya sekali untuk digali. Juga, tadi juga sudah saya singgung, Pascal ya, sentimen-sentimen yang digali oleh Pascal pada abad ke-17, itu muncul lagi pada abad ke-20 lewat karya-karya para filsuf atau sastrawan eksistensialis. Itu menunjukkan bagaimana apa yang filsafat atau pemikiran itu tidak berjalan secara unilateral. Jadi meskipun mungkin sudah sangat lama ya masa lalu gitu,
tapi masih ada yang selalu bisa digali untuk masa kini. Juga tadi sudah saya perlihatkan bagaimana tulisan-tulisan Pascal itu kan kali buat kita di masa pandemi ini. Bagaimana pemikiran dia tentang tadi ya divertisme, diversion ya, tentang pengalihan perhatian ya. Bahwa kita nggak betah menghadapi kenyataan paradoksal. Itu saya kira isu-isu yang nggak ada habisnya, yang abadi dalam filsafat. Mungkin begitu. Apakah Pascal juga sempat menyinggung tentang Stoa? Mungkin dalam salah satu aforisme di dalam Pongse-nya itu, kalau tidak salah kan Pongse itu berisi tentang ya catatan-catatan, aforisme yang wah kalau dibaca sebagai buku itu tidak sistematis, kultis begitu. Tapi saya rasanya pernah dengar dia sempat membahas tentang Stoa berkaitan dengan tadi pengalihan dan juga nanti kebahagiaan yang sejati kalau tidak salah. Ya betul, dia pernah menyinggung tentang Stoa dalam konteks mungkin penolakan dia atas skeptisisme. Jadi dia lebih cenderung memihak ke Stoa dalam arti itu ya, dalam arti bahwa pengetahuan ya kebenaran itu bisa dicapai, bisa diraih. Tapi kalau kita lihat karakter Stoa yang cenderung mungkin optimis terhadap kemampuan rasio manusia untuk mungkin membedakan mana yang eksternal ya, mana yang internal, mana yang tergantung pada saya, mana yang tidak. Nah di situ Pascal agak lain. Dia cenderung menciptakan ironi-ironi ya, ironi-ironi di antara kedua itu. Manusia di satu pihak ya dia independen ya, tapi di lain pihak juga dia kontingen dan sebagainya. Refleksi-refleksi seperti itu saya kira yang membedakannya dengan Stoa. Dan dia sangat yakin sebenarnya bahwa kebahagiaan itu ditemukan nanti di dalam Allah ya, surga gitu. Iya, konteks zamannya membuat dia berpikir demikian. Soal surga dan neraka buat dia sangat penting. Dan sebenarnya apa salahnya sih soal kalau orang percaya sebetulnya apa salahnya begitu loh. Jadi saya kira juga misalnya tesis sekularisasi yang gagal itu misalnya yang mengatakan bahwa suatu ketika manusia akan tidak butuh agama ya nyatanya tidak begitu kan. Nyatanya sampai sekarang masih ada orang beragama, masih ada orang percaya surga neraka dan sebagainya. Soalnya menurut saya bukan soal percayanya itu sendiri, melainkan soal bagaimana mempercayai itu. Pascal lebih memilih jalan yang tadi ya, yang dalam, yang personal, yang konkret, yang praktis. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Agustinus Noning. Nah, Pascal ini digolongkan sebagai filsuf yang rasionalis. Padahal dalam filsafatnya ia lebih menekankan tadi kemampuan hati ya, dimensi intuisi. Pertanyaannya, kenapa Pascal digolongkan sebagai filsafat dalam aliran rasionalisme? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Betulnya kalau dicermati betul, dia masih berada dalam bayang-bayang Descartes ya. Jadi pertanyaan mengapa dia digolongkan sebagai filsuf rasionalis, saya kira jawabannya itu. Dia meskipun menekankan hati dan sebagainya, meskipun menekankan intuisi dan sebagainya, di sana-sini sebagai anak zamannya, dia juga punya optimisme yang besar terhadap kemampuan rasio manusia. Lagi pula kalau kita mau teliti dalam-dalam ya, dari mana asalnya pembedaan antara rasio dan hati itu? Kalau bukan Daran kan sebetulnya yang memilah-milah ya, yang membuat kategori-kategori dan sebagainya bahwa ini rasio, ini hati, bahwa tadi 3 tingkat realitas ya misalnya, itu tidak mungkin tanpa bantuan rasio. Jadi saya kira meskipun di sana sini kontras dengan Descartes ya, pemikiran Pascal tidak bisa lepas dari bayang-bayang Descartes, dan itulah mengapa dia mungkin ada yang menggolongkannya sebagai filsuf dalam golongan rasionalisme. Mungkin begitu. Dia hidup di zaman ini khas zaman modern yang fragmentaris ya, yang memilah-milah. Pascal juga begitu kan tadi, semua dipilah-pilah,
meskipun ada yang ditekankan, ada yang tidak. Tapi proses memilah-milah itu sendiri tidak mungkin tanpa rasio. Dengan 3 hierarki tadi itu ya, dengan 3 tatanan. Oke, kemudian dari Alexander Wijanarko, nah berkaitan dengan 3 hierarki tadi nih, apakah body, mind, and charity-nya Pascal itu sama dengan konsep id, ego, dan super egonya Freud? Wah, gimana? Ini bisa dijawab dengan cukup tegas ya, cukup pasti berbeda. Berbeda karena apa? Karena id, ego, dan super ego pada Freud itu 3 instansi yang sifatnya melulu psikis. Melulu psikis. Tidak ada kaitan dengan aspirasi tentang religiusitas dan sebagainya, kan sebenarnya tidak ada di situ. Itu instansi yang pada Freud itu melulu sifatnya psikis, sementara pada Pascal itu ada unsur tadi ya, ada unsur supernatural di sana. Ada unsur yang melampaui dunia. Artinya bukan sekedar tataran psikis belaka. Ya kalau orang modern mungkin bisa bikin tafsir itu psikis ya, tapi sekurang-kurangnya Pascal tidak memaksudkannya demikian ya. Psikologi modern juga saya kira masih jauh ya pada zaman itu. Maka mind, body, charity itu pada Pascal lebih merupakan cara dia memahami bagaimana manusia sebagai di satu pihak kesatuan tapi di lain pihak paradoksal. Jadi lebih ke situ, bukan melulu insting-insting psikologis. Kemudian dalam 3 tatanan itu ada nggak semacam manifestasi formalnya atau wujudnya? Misalnya kalau kita kaitkan dengan tema kebahagiaan ya, misalnya kebahagiaan di tema atau di tatanan yang sifatnya tubuh tadi. Nah, apakah dia mungkin seperti yang menginginkan tentang yang material saja, harta, seperti seorang raja begitu? Kemudian atau di tatanan seperti yang mind gitu, ya seperti seorang filsuf atau saintis, ya dia hanya ingin meneliti saja, itu adalah kebahagiaannya. Dan apakah juga itu terjadi dalam Pascal? Ada contoh-contoh konkret begitu? Ya, 3 tingkat realitas tadi cukup pasti menunjukkan bahwa kebahagiaan pada Pascal tidak ditemukan di 2 yang pertama. Itu cukup kuat. Jadi tingkat tubuh materi ya, kalau kita pikir-pikir ya nggak bikin puas ya. Ngapain sih saya ngerokok sampai mati juga nggak puas-puas begitu kan. Saya cari duit ya sampai mati juga nggak puas-puas. Saya cari pengetahuan ya sampai mati juga nggak puas-puas. Memang ada orang yang berpuas diri di situ, mungkin kepuasannya berhenti di situ ya. Tapi bagi Pascal itu bukan kebahagiaan atau kepuasan yang sejati. Tapi kebahagiaan yang semu ya, yang vanity ya, yang sia-sia, yang sebetulnya nggak ada artinya. Kebahagiaan sejati pada dia ya ada di tingkat yang ketiga tadi ya, tingkat charity tadi itu. Charity tadi. Oke. Penanya dari berikutnya dari Randy Valley. Nah, apakah bahagia menurut Pascal adalah dengan keyakinan adanya kebahagiaan sejati setelah kematian? Jadi tadi ya tentang surga ya mungkin, atau masih adanya yang tak terbatas, dengan mengakomodasi ritus dan ajaran agama yang diikuti. Ya, dengan kata lain, jadi yang namanya bahagia itu adalah surga dengan agama-agama tertentu. Dan jika kebahagiaan sejati itu baru ada setelah kematian, apakah masih mungkin manusia berbahagia secara penuh selama hidup di dunia? Dan apakah artinya metode bahagia Pascal ini bukan merupakan opsi bagi seorang ateis? Nah, cukup menarik nih pertanyaannya. Ya, cukup kompleks ya pertanyaannya. Apakah bahagia menurut Pascal adalah dengan keyakinan adanya kebahagiaan sejati setelah kematian? Cukup pasti ya, dia seturut zamannya di mana surga dan neraka masih sangat penting ya. Kebahagiaan sejati pasti bagi Pascal tidak ada di dunia ini, tapi hanya mungkin dalam ya setelah kematian, praktis ya setelah kematian. Apalagi ya kalau kita beranggapan seperti itu, sebetulnya kan muncul pertanyaan begini, kalau bahagia itu setelah mati, ya terus kita ngapain hidup begitu kan? Dalam
kalau nggak salah Jansenisme itu meyakini bahwa tidak meyakini predestinasi ya. Sedikit tapi berbeda dengan Calvin. Oke. Jadi ada semacam penentuan ya dari Tuhan apakah orang sejak lahir itu akan masuk neraka atau masuk surga. Tapi sayangnya kita tidak tahu begitu kan. Ya. Kita tidak tahu apakah kita akan masuk neraka atau masuk surga. Lalu apa yang dibuat kalau begitu? Ya hidup sebaik-baiknya di dunia ini begitu kan. Hidup seasketis mungkin ya, hidup sereligius mungkin, hidup sebermoral mungkin dan sebagainya dan seterusnya. Lalu pertanyaan apakah dengan begitu Pascal tidak relevan bagi orang ateis ya? Mungkin itu bisa kita dalami dari tadi ya argumen dia, pertaruhan tadi ya. Ya persis di situ Pascal berusaha menunjukkan bagaimana kalau orang ateis sering bilang bahwa beriman itu enggak rasional ya. Pascal menunjukkan dengan argumen pertaruhannya itu bagaimana beriman itu bukan sama sekali tidak rasional. Saya kira dari sudut itu Pascal bisa relevan juga mungkin untuk orang-orang ateis dan sebagainya. Saya kira itu yang menarik juga ya, status pertaruhan tadi ya, bagaimana Pascal itu berusaha meyakinkan para pembacanya bahwa beriman itu bukannya sama sekali tidak masuk akal. Ada unsur masuk akal di situ, meskipun kalau orang sungguh-sungguh beriman ya, itu bukan karena jasa dari pikirannya, Pascal. Barangkali menarik untuk diskusi kita dalam konteks kita hari ini adalah sebenarnya sama kan situasi zamannya hampir ya. Zaman ada konflik agama, ya. Ada darah-darahnya juga pertempuran. Di kita juga saat ini juga kalau berantem soal agama juga ya pasti juga pukul-pukulan, teriak-teriakan begitu. Tapi yang ditawarkan oleh Pascal adalah ya kita adu argumen. Kita ketika dia mencoba mengajak bagaimana kebahagiaan yang sejati itu ada dalam tradisi religius, maka dia meyakinkan dengan argumen pertaruhan tadi. Ya. Dan barangkali itu yang bisa kita petik pada malam hari ini, bahwa ketika kita mau berargumenlah dengan baik, tidak dengan pukul-pukulan ya. Ya, pukul-pukulan tidak akan mengubah pikiran orang. Tapi itu yang menarik. Jadi apakah argumen Pascal dalam pertaruhan itu bisa diperiksa atau bisa sebenarnya apakah sahih secara logika gitu? Saya nggak masuk ke situ ya. Ada satu entry di Stanford Encyclopedia of Philosophy kalau teman-teman berminat. Ada satu entry di situ khusus membahas argumen Pascal Schweger ya, dianalisis secara sangat rumit dengan teori-teori probabilitas modern ya. Betul. Itu sangat menarik. Saya jujur belum masuk ke situ. Ya, oke. Tampaknya ada pertanyaan berikutnya kayaknya saya kenal juga dengan penanya ini, Bonaventura dan Ed Satriavi. Ya salam buat ini istri saya ini. Istrinya Bayu. Ya. Apakah paradoks dalam Pascal lekat dengan eksistensi manusia? Wah, apakah paradoks dalam Pascal lekat dengan eksistensi manusia, dan apakah bahagia menurut Pascal adalah ketika kita berani menghidupi paradoks itu? Ya, jadi paradoks lagi muncul. Ya, seperti tadi sudah saya singgung ya, paradoks pasti lekat dengan eksistensi manusia pada Pascal. Hidup manusia tidak bisa lepas dari paradoks kalau dia mau jujur. Secara intelektual, secara rohani ya, hidup penuh dengan paradoks dan menghidupi itu. Apakah itu berarti lalu kebahagiaan adalah kesediaan menghidupi paradoks itu? Ya dan tidak. Ya dalam arti bahwa kalau orang jujur, orang harus menghidupi paradoks. Tapi tidak juga bagi Pascal dalam arti bahwa pada akhirnya tidak ada kata final sejauh kita masih hidup kan. Tidak ada kata mandek sejauh kita masih hidup. Melainkan iman itu sendiri suatu paradoks yang kebahagiaan ya baru nanti, besok di surga.
Oke. Saya kira itu. Oke, jadi kita kembali lagi pada satu kutipan di awal tadi ya, bahwa hati ini ternyata punya jalan pikiran sendiri yang mau diutak-atik seperti apapun oleh rasio, kita tidak bisa paham. Dan akhirnya hanya ketemu dengan sebuah paradoks tadi. Ya. Dan paradoks itu seperti yang Bayu sudah katakan, ya dan tidak, ya mau dihidupi ya mau monggo, ya kalau enggak, ya terima saja konsekuensinya. Ya ini adalah sebuah, ada pertanyaan berikutnya. Dari Rama Krishna, apakah terlacak atau diketahui bagaimana Pascal merumuskan paradoksnya dan bagaimana ia menyelesaikan paradoks itu? Oke. Jadi dari mana sih muncul asal muasalnya paradoks ini muncul begitu? Dan bagaimana dia menyelesaikannya? Oke. Ya, seperti tadi juga sudah saya singgung ya, kepekaan Pascal akan paradoks itu boleh jadi terkait erat satu dari pengalaman pribadinya yang fisiknya tadi ya sakit-sakitan ya, serba sakit-sakitan, serba tergantung pada keluarganya di satu pihak, tapi di lain pihak dia seorang yang sangat brilian pada zamannya ya, menemukan ini, menemukan itu, juga berani mengkritik para pastor teolog Yesuit pada zamannya tanpa menulis satu traktat filsafat pun ya, bayangkan. Seorang yang di satu pihak fisiknya lemah, tapi di lain pihak otaknya encer begitu ya. Itu mungkin kepekaan dia berasal dari situ. Yang pertama. Lalu yang kedua, kepekaan dia akan paradoks juga mungkin berasal dari zamannya. Konteks zamannya di mana tadi ya, zaman peralihan dari the age of faith ya, zaman iman di mana agama sangat penting, ke zaman nalar yang pelan-pelan meninggalkan otoritas-otoritas keagamaan. Nah, Pascal terombang-ambing di antara dua itu, dan dari situ barangkali kepekaannya akan paradoks itu muncul. Ya. Oke. Jadi mungkin untuk sebagai peta kali ya, kita perlu sedikit menggambarkan kalau dua filsuf sebelumnya yang kita sudah bahas kemarin, itu Epikuros dengan Seneca, itu latar belakangnya adalah latar belakang dalam istilah satu kata adalah kosmologis ya. Dan yang menekankan laku hidup. Nah, kemudian setelah kedua filsuf ini, kalau dalam sejarah filsafat itu kita bertemu dengan yang namanya abad pertengahan, di mana warna pemikirannya berubah menjadi sangat teosentris ya, berpusat kepada Tuhan sendiri. Dan Pascal hidup di zaman pergeseran lagi dari teologi kepada antroposentris ya. Dari teosentris menjadi antroposentris. Nah, di sini kita lihat ada jarak yang jauh, jadi wajar saja jika Pascal ini masih punya semangat-semangat tadi yang disebut sebagai semangat-semangat religius ya. Ada warna-warna teologi dalam pemikiran Pascal sendiri. Nah, ini pertanyaan lagi dari Bapak Etiong Navu. Nah, apakah saudara sendiri, Bayu, yang menerjemahkan karya Pascal ke dalam bahasa Indonesia? Ya. Dan jika demikian, bagaimana proses penerjemahannya? Ya, beberapa teks saya ambil ya, saya terjemahkan sendiri dari teks Inggris. Menerjemahkan Pascal harus diakui sangat menantang ya, sulit. Karena tadi ya banyak paradoks di sana sini yang seringkali sulit untuk diterjemahkan. Maka tadi di bagian tertentu itu saya biarkan tertulis dalam bahasa Inggris karena sulit diterjemahkan bagian wretchedness tadi. Kalau diterjemahkan jadi apa? Jadi aneh, jadi kaku. Oke. Itu satu hal. Hal lain adalah kalimat-kalimat panjang, kalimat-kalimat panjang yang sulit diikuti untuk cara berpikir orang Indonesia yang kurang terbiasa dengan kalimat-kalimat panjang. Itu juga cukup menantang. Itu saya kira proses bagaimana saya di bagian-bagian teks-teks tertentu menerjemahkan teks-teksnya Pascal. Sangat menantang, sangat menarik, penuh paradoks,
menemukan padanan-padanan dan sebagainya, itu pada Pascal menjadi sangat menantang. Ya, tentu menarik karena tadi yang seperti saya sebutkan, karena memang ini bukan sebuah buku yang bisa dibaca secara sistematis ya. Jadi wajar saja ketika kita baca ada paradoks-paradoks dengan aforisme pendek, maksim-maksim begitu, bahkan ada esai dan segala macam. Itu menjadi tantangan tersendiri untuk menerjemahkannya. Oh, ada pertanyaan dari Flor. Silakan. Karena tidak ada, karena belum, lanjut harus bertanya. Sebetulnya saya mau komentari juga pertanyaan Etienne tadi yang pertama, apakah ada gunanya Pascal untuk pembaca Indonesia? Nah, buat saya sedang melakukan pembacaan ulang pada teks-teks lama, dan salah satunya adalah mengenai rasa. Terus ada satu teks dari abad ke-15 ke 16, namanya Malang Sumirang, Surat Malang Sumirang, yang bercerita mengenai seorang sufi yang dihukum mati, tapi dia mengatakan bahwa ada 3 lapisan rasa. Rasa yang kira-kira kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tuh rasa yang dirasakan oleh lidah, oleh mulut, oleh indera, oleh badan segala macam. Terus jadi rasa indrawi, kemudian ada rasa afeksi, tapi juga kelihatan rasa yang berhubungan dengan kesadaran. Tapi yang ketiga itu rasa sejati. Nah, saya kira ini kalau kita mau kita boleh, saya kira menarik untuk memperbandingkannya dengan 3 lapisan Pascal tadi ya, 3 lapisan badan, lapisan kesadaran, dan lapisan yang mistik. Jadi mungkin itu menurut saya perbandingan ini bisa sangat berguna buat orang yang membaca, orang yang seperti saya sedang membaca teks-teks lama dan melihat apa yang bisa diperbandingkan. Sebetulnya saya punya banyak pertanyaan, boleh nggak ya? Soalnya nggak ada pertanyaan dari. Boleh. Kita masih punya sekitar 10 menit ya, masih. Pertanyaan pertama, bagi orang awam itu membedakan antara standar ganda sama paradoks itu nggak gampang. Jadi bisa nggak Bayu menjelaskan apa bedanya paradoksnya Pascal dengan kehidupan agama yang double standar, jadi STMJ ya, sholat terus maksiat jalan. Bagaimana menjelaskan perbedaan paradoks dengan kontradiksi? Hipokrit. Tuh, ya. Itu dulu aja deh. Ya. Banyak pertanyaan lagi. Ya, oke. Bagaimana menjelaskan paradoks, membedakan paradoks dari hipokrisi, dari kemunafikan. Kalau kita berkaca pada Pascal, paradoks itu bukan kemunafikan dalam arti bahwa ketika seorang beriman berhadapan dengan hal-hal yang bertentangan dengan imannya, dia tidak dengan sendirinya hanyut dalam apa yang bertentangan itu. Jadi bukan berarti lalu dingin, bukan juga berarti lalu bodoh amat, tidak. Dia terlibat sepenuhnya di situ dengan segala paradoksnya. Sedangkan double standard, hipokrisi itu kelihatan sekali terbelahnya ya. Di sini ngomong A, di sana ngomong B, dan sebagainya dan seterusnya. Sedangkan paradoks itu dalam arti tertentu mungkin justru bisa jadi suatu tanda bahwa seseorang itu utuh, integritas ya. Jadi apa yang dia pikirkan dan apa yang dia lakukan ya, apa yang dia katakan dan apa yang dia hayati itu sebetulnya satu. Dan dalam arti itu dia menghadapi dunia yang berubah-ubah itu bersedia selalu mengolah itu, bukan membaginya menjadi 2. Saya kira itu cara membedakan bagaimana orang hipokrit ya, standar ganda, dan kesediaan menghidupi paradoks. Ini jadi menarik karena mungkin, tapi perlu dikoreksi. Saya ada pernah membaca bahwa ada banyak orang pinter di Indonesia begitu. Mereka punya gelar-gelar tinggi, mereka sekolah tinggi-tinggi. Tapi ketika mereka beragama, mereka tidak lagi berpikiran terbuka. Jadi mereka pinter iya,
tapi juga tertutup. Nah, bagaimana itu menjelaskannya? Apakah itu sebuah paradoks yang seperti digambarkan oleh Pascal tadi? Saya kira bukan ya, saya kira bukan dalam arti bahwa ya itu tadi, kalau begitu kan artinya sesuatu mau dibelah jadi dua. Sementara paradoks itu rumit, keduanya jalin menjalin dalam suatu hubungan yang kompleks, dan itu bukan cuma dipikirin ya, itu dihayati. Itu yang khas pada Pascal ya. Jadi soal paradoks itu bukan sesuatu yang dipikirkan, tapi sesuatu yang dihayati, sesuatu yang dihayati. Mungkin saya kasih contoh begini. Kalau kita dengar khotbah ya di masjid, di gereja, di mana-mana, kalau kita dengar khotbah, itu khotbah yang terlalu meyakinkan ya. Khotbah yang kayak sales asuransi, khotbah yang terlalu berapi-api, terlalu meyakinkan, itu kan biasanya malah nggak meyakinkan itu. Ini orang bicara tentang surga, tentang neraka yang belum pernah dia lihat, tapi kok kelihatannya mantep banget begitu kan, aneh begitu kan. Tapi kalau khotbah yang mungkin agak ragu-ragu sedikit ya, tapi dalam begitu, nah itu justru meyakinkan begitu kan. Itu paradoks juga. Saya kira itu ya, bagaimana cara membedakan hal-hal itu. Oke. Ini pada penanya bernama Dianavi. Nah, kalau ada, siapa lagi pemikir lain yang juga punya pemikiran tentang paradoks? Wah, siapa ya? Nah, ini ahlinya Nietzsche mungkin. Mungkin ya. Antara kedalaman dan permukaan ya. Antara apalagi? Itu hal seperti itu. Mungkin Nietzsche atau siapa lagi ya? Paradoks. Biasanya para penulis-penulis gelap ya, Romo ya. Ya, mungkin dari kalau zaman klasik adalah Heraklitos bisa masuk nggak, Mo? Wah, Heraklitos. Oh ya, Heraklitos ya. Logos api ya, hal-hal yang bertentangan. Siapa lagi? Heraklitos, kemudian penulis-penulis Nietzsche. Rasanya mereka yang yang gaya menulisnya tidak gamblang ya, tetapi mereka menulis dalam bahasa-bahasa aforistik, karena di situ dia akan berusaha memperlihatkan apa yang ditulis dengan apa yang dibalik tulisan itu punya makna. Ya. Mereka yang menulis tidak untuk dipahami ya, itu. jadi temukanlah pemikir-pemikir yang tidak terpahami. Nah, di situ akan menemukan paradoksnya. Ya mungkin Hegel dalam arti tertentu ya, tulisan-tulisan dia mungkin. Ya Hegel ya yang diselesaikan dengan roh absolut. Iya. Jadi nggak jadi paradoks. Ya, rasanya itu. Wah, ternyata waktunya sudah habis, dan sebagai penutup menarik sekali. Jadi kayak tema yang berulang pada waktu kita membahas Pascal dengan kebahagiaan itu adalah paradoks. Jadi bagaimana kita menghidupi paradoks tadi ya. Paradoks bukan sekedar menjadi seorang yang munafik, bahkan bukan menjadi orang yang munafik, tetapi dia bergelut terus dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang tidak terjawab. Antara yang harus dipikirkan secara rasional, tapi juga yang muncul, yang tidak terjawab, yang dari hati. Itu dari kami berdua. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Bayu. Terima kasih sebagai pembawa hari ini. Dan kita akan bertemu kembali. Bertemu kembali pada 2 minggu ya, 2 pekan depan. Kita akan membahas kembali 7 jalan kebahagiaan dengan kebahagiaan rasional ala Kant. Sampai jumpa dan terima kasih.